Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Bersama saya Jumiati SPD, CGP Angkatan 9, SD Negeri Palugon 02. Model manajemen perubahan inquiry apresiatif, yaitu inquiry apresiatif atau IA merupakan suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif atau IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi dan pendidikan positif. Inquiry apresiatif berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukan untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Berikut ini adalah visi guru penggerak. Terwujudnya peserta didik yang religius, mandiri, kreatif, cakap berteknologi, berkarakter, dan berprestasi. Berikut ini penjelasan kompetensi fisik. Yang pertama, religius. Peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur dan berakhlak mulia. Berikutnya, mandiri, artinya tidak menggantungkan segala kebutuhannya kepada orang lain. Peserta didik dituntut memiliki keaktifan dan inisiatif dari dalam dirinya sendiri. Yang berikutnya, kreatif, kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu yang baru ataupun mengembangkan hal-hal yang sudah ada. Cakap berteknologi artinya kemampuan peserta didik dalam menggunakan dan memanfaatkan media digital dan teknologi dengan baik dan bijak sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Berkarakter artinya peserta didik memiliki watak atau akhlak yang terpuji serta menunjukkan cinta tanah air. Sedangkan berprestasi artinya peserta didik berhasil mencapai suatu prestasi yang membanggakan, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Berikut ini tahap prakarsa perubahan berdasarkan model ATAP. A yang berarti aset, terdiri dari peserta didik di lingkungan sekolah sudah mengenal perkembangan media sosial. Yang kedua, sekolah memiliki beberapa fasilitas yang mendukung memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, guru memiliki kemampuan untuk menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Sedangkan T yang berarti tantangan, terdiri dari peserta didik terbiasa mengakses informasi dengan mudah dan tidak mengenal waktu untuk beribadah ataupun kegiatan yang positif lainnya. 2. Perlu menentukan teknologi yang tepat sehingga mampu meningkatkan kreativitas peserta didik. A yang berarti aksi, terdiri dari mengadakan sosialisasi dampak positif dan negatif penggunaan media sosial. Yang kedua, menerapkan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sedangkan P yang berarti pembelajaran, terdiri dari menciptakan pembelajaran yang religius dan berbasis teknologi untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Berikut ini prakarsa perubahan yang berfokus pada visi aspek religius dan cakap berteknologi, yaitu menciptakan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti yang luhur, serta cakap dalam menggunakan kecanggihan teknologi untuk meningkatkan kreativitas yang membanggakan. Berikut ini model inquiry apresiatif BAGJA atau BAGJA. B yang berarti membuat pertanyaan utama atau define. A
berarti ambil pelajaran atau discover. Dan G, gali mimpi atau dream. Sedangkan J, jabarkan rencana atau desain. Dan A, atur eksekusi atau deliver. Bagan prakarsa perubahan aspek religius dan cakap berteknologi. Prakarsa perubahannya yaitu menciptakan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti yang luhur, serta cakap dalam menggunakan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kreativitas yang membanggakan. Pertanyaannya, bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang religius serta cakap dalam berteknologi untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Tindakannya yaitu yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. 2. Mencari referensi praktik baik tentang cara menciptakan pembelajaran yang religius dan cakap berteknologi. 3. Membangun komunitas praktisi. 4. Melakukan asesmen diagnostik. A, yang berarti ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang telah melakukan pembelajaran yang religius dan cakap dalam menggunakan kecanggihan teknologi? 2. Apa saja teknologi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran? 3. Bagaimana cara menentukan teknologi yang tepat untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Tindakannya yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang mahir dalam melakukan pembelajaran yang religius dan cakap dalam menggunakan teknologi. 2. Mencari tahu media teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran untuk mendukung kreativitas peserta didik. 3. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menentukan teknologi yang tepat guna. G, atau gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pembelajaran yang religius berbasis kecanggihan teknologi dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? 2. Apa harapan yang ingin dicapai dengan melakukan pembelajaran yang religius dan cakap dalam menggunakan teknologi? Daftar atau tindakannya yang pertama, melakukan observasi tentang kecakapan minat kreativitas peserta didik. 2. Melakukan diskusi dengan rekan sejawat mengenai harapan yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang religius dan cakap dalam menggunakan teknologi. 3. Melakukan refleksi dengan pihak yang kompeten dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. J, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah kecil yang dapat dilakukan untuk mulai membiasakan pembelajaran yang religius dan cakap dalam menggunakan kecanggihan teknologi? 2. Apa media yang dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran yang religius dan cakap dalam menggunakan teknologi? 3. Kriteria apa saja yang menentukan kesuksesan pembelajaran yang religius, cakap dalam menggunakan teknologi, dan mampu meningkatkan kreativitas peserta didik? Tindakannya yang pertama, membuat perangkat modul ajar, LKPD, dan asesmen yang tepat. 2. Menentukan media pembelajaran yang sesuai. 3. Kriteria kesuksesannya adalah ketika semua elemen telah melaksanakan pembelajaran yang religius dan cakap dalam menggunakan teknologi dalam rangka meningkatkan kreativitas peserta didik. A, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa memantau kegiatan pembelajaran yang religius dan cakap dalam menggunakan teknologi dapat berjalan dengan konsisten? 2. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan? Tindakannya yang pertama, kepala sekolah, tim pengembang kurikulum, dewan guru, dan wali murid. Yang kedua, mengembangkan rencana tindak lanjut dengan rekan sejawat. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.